Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Yuliani Salsabila dari kelas M237 dengan NIM 230407501090 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, kali ini kita akan melakukan percobaan terkait dengan gelombang bunyi, yaitu perambatan gelombang bunyi melalui udara dan zat padat atau benda padat. Sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa sih gelombang bunyi itu. Nah, bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Jadi, bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Adapun pengertian dari gelombang bunyi adalah bentuk gelombang mekanik yang dapat merambat lewat medium dan juga bisa berupa gelombang longitudinal atau transversal. Nah, adapun sifat-sifat dari bunyi, yang pertama ialah bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan medium untuk merambat, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga menimbulkan gema maupun gaung. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Misalnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari lebih keras. Nah, melalui media apa saja sih bunyi dapat merambat? Bunyi dapat merambat melalui 3 media. Yang pertama ialah zat padat, yang kedua zat cair, yang ketiga zat gas. Nah, contoh-contohnya itu seperti kalau di zat padat. Yang pertama, suara yang terdengar saat kita memainkan telepon kaleng dan benang. Yang kedua ialah suara lagu yang dinyalakan di ponsel di atas meja bisa terdengar dari ujung meja. Yang lalu adapun dari zat cair. Yang pertama, mendengarkan bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air, kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Yang kedua ialah suara air yang terdengar saat berenang. Lalu adapun perambatan bunyi melalui zat gas, yang pertama ialah contohnya ketika teman kita memanggil kita. Yang kedua ya, contohnya bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan sekitar kita. Baik, nah itulah tadi penyampaian materi yang saya sampaikan. Sekarang marilah kita melakukan percobaan perambatan bunyi melalui udara dan zat padat atau benda padat. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ialah balon. Balonnya itu digunting seperti ini atau bisa digunting juga langsung. Yang kedua ialah pengikat atau ikat rambut. Yang ketiga ialah wadah kaca. Lalu yang keempat ialah handphone. Dan yang terakhir ialah gula. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama ialah pasang alarm. Pasang alarm. Nah, sudah. Lalu handphonenya masukkan ke dalam wadah. Lalu wadahnya ditutup dengan balon yang sudah digunting tadi. Ketika sudah tertutup, ikat menggunakan ikat rambut atau pengikat lainnya.
Nah, seperti ini. Lalu setelah itu taburkan gula ke atas balon yang sudah diikat tadi. Kemudian lihat apa yang terjadi dengan gula yang ditaburkan tadi. Nah, jadi dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa gelombang bunyi merambat melalui udara, media udara, dan zat padat. Hal itu terbukti dari dimana ketika handphone tadi berbunyi, maka gula yang ditaburkan di atas balon di atas wadah tersebut melompat atau bergetar, dan ketika handphone diam, gula yang ada di atasnya juga diam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.